Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, nama Ibu adalah Ibu Almustari. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Tari. Nah, untuk kedepannya, Ibu akan mengajar mata pelajaran fisika. Oke, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini kita membahas materi tentang Baiklah, kita masuk materi tentang gerak parabola. Nah, dengan keadik kita menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor, berikut dengan makna fisiknya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, gerak parabola itu identik dengan gerak setengah lingkaran. Ya, jadi gerak parabola itu makna singkatnya adalah gerak setengah lingkaran. Nah, di dalam gerak parabola terdapat dua buah gerak khusus, yaitu gerak lurus beraturan pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Nah, ini ada bentuk contoh dari gerak parabola. Ada seorang anak, dia sedang menendang bola, kemudian si bola tersebut akan terlempar ke atas, dan pada titik tertinggi nanti si bola akan jenuh dan jatuh kembali ke bawah dengan sudut theta. Oke, dapat dilihat gambarannya ya. Kemudian di sini dapat kita lihat, jadi pada gerak parabola. Oke, sebentar. Nah, pada gerak parabola ini dapat kita lihat, ini ada V0 X, ada V0 Y, ada V0. Oke, V0 X berarti kecepatan. Nah, V0 X berarti kecepatan pada sumbu X, kecepatan awal ya. V0 itu adalah kecepatan awal. Jadi ada kecepatan awal ini ada pada sumbu X dan pada sumbu Y, yang mana nanti ada theta. Sini nih ada theta. Nih. Nah, theta tersebut adalah sudut yang diberikan nantinya. Misalnya sudutnya 30 derajat dan sekian-sekian. Kemudian V0 itu biasanya diberikan. Nah, V0 itu jika kita tarik ke sumbu X, maka ada V0 X, dan jika kita tarik ke sumbu Y, maka ada V0 Y. Oke, udah paham ya di situ. Kemudian untuk mencari V0 X itu ada rumusnya. Nah, kita gunakan rumus. Ini kita pakai yang merah. Oke, ini untuk mencari Vx dan ini untuk mencari Vy. Jadi ada rumus Vx, ada rumus Vy. Nah, saat Vx berarti rumusnya adalah V0 cos theta. Ya, V0-nya biasanya diberikan, misalnya V0-nya 10, tetanya 30. Tinggal kalian masukkan. Berarti tinggal kita masukkan ya, maaf. Jadi V0x masukkan 10, tetanya 30, cos 30, kita cari, kita masukkan, dapat hasil. Begitu juga dengan V0y. Nah, untuk mencari V0y berarti V0 sin theta dikurang GT. Nah, kenapa ini dikurang GT, Bu? Karena saat dia menuju ke atas, maka dia kecepatannya itu berlawanan dengan arah gravitasi yang menuju ke pusat bumi. Kemudian dia berpengaruh juga dengan ketinggian, jadi ya. Nah, kemudian di sini kita bisa mencari jarak pada sumbu X dan jarak pada sumbu Y. Nah, jarak pada sumbu X kita lambangkan aja dengan X, terserah, boleh ada juga orang melambangkan dengan S, boleh juga orang melambangkan dengan A, terserah. Intinya kita sama-sama tahu, tapi untuk rumus yang bagusnya kita bikin aja X karena dia di sumbu X, Y berarti dia di sumbu Y. Nah, di sini ada rumusnya. Nih. Hijau, nih. Contohnya sini nih fx0, berarti fx0 yang kita cari, berarti kita cari terlebih dahulu fx0 nya atau f0x ya, kecepatan awal pada sumbu X, kemudian kita kalikan dengan tingginya. Kemudian ini juga untuk sumbu Y, berarti kecepatan awal pada sumbu Y kita kalikan tinggi dikurang dengan setengah GT kuadrat. Oke, selanjutnya untuk mencari titik tertinggi. Nah, titik tertinggi itu biasanya dilambangkan dengan height ya, height. Jadi ketinggian itu bisa kita lihat itu V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G.
Nah, untuk mencari titik terjauh, ini ada orang melambangkan X, ada melambangkan X max, itu terserah. Itu tidak usah kita pusingkan, hanya pemberian nama dari kita gitu. Kalau bagi ibu hanya pemberian nama. Kalau kita sukanya X max, kita bikin X max. Kalau kita sukanya titik terjauh TH, terserah, gak apa-apa. Yang penting kita mengerti rumus X berarti dia titik terjauh. Di sini ibu bikin X besar berarti dia titik terjauh. Nah, untuk titik terjauh berarti kecepatan awal kita kuadratkan, kita kali dengan sin 2 theta. Jadi tetanya nanti kita kalikan 2, kita sinkan per G. Oke. Kemudian untuk waktu puncak juga dapat kita cari, yang mana waktu puncak itu saat misalnya nih si Budi nendang bola nyampe di titik puncak. Nah, saat waktu berapa si Budi bola si Budi tersebut nyampe di titik tertinggi, bisa kita cari menggunakan rumus T. Berarti timingnya ya, T itu berasal dari kata T, time waktu. Jadi V0 dikali dengan sin theta. Masuk kepada contoh soal. Nah, contoh soal di sini silakan dibaca dengan baik. Seorang anak melempar batu dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat dengan horizontal. Jadi kecepatan awalnya 20, V0-nya 20 dan tetanya 30. Yang dicari adalah ketinggian maksimum batu, waktu yang diperlukan untuk sampai di titik tertinggi, berarti Tmax-nya ya. Kemudian jarak terjauh yang dicapai oleh batu. Nah, jarak terjauh berarti Xmax. Kemudian waktu yang diperlukan batu untuk capai pada jarak terjauh, berarti 2 kali dari Tmax. Tmax kan setengah jalan tuh. Jadi kalau untuk waktu sampai akhir berarti setengah ditambah setengah jadinya 1 atau 2 kali dari Tmax. Oke. Kemudian kita cari yang pertama adalah ketinggian dari maksimum. Masukkan ke rumus V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kemudian H max-nya, masukkan V0-nya 20, alfanya 30 dan gravitasinya 10. Kemudian 20 kita kuadratkan dapatlah 400. Kemudian sin dari 30 adalah setengah, kita kuadratkan, dan 2 kali 10 20. Oke. Nah, setengah nanti kita kuadratkan dapat 1/4 dikali dengan 400 jadinya 100 ya. Kemudian waktu yang diperlukan untuk sampai di titik tertinggi atau Tmax. Nah, untuk sampai di titik tertinggi, Tmax-nya itu kita gunakan rumus V0 sin alfa per G. Nah, V0-nya kita masukkan nanti 20, alfanya 30. Nah, sin 30 berarti setengah, kita kalikan nanti dengan 20. Oke. Dapat kita lihat nih 20 kan kita kalikan dengan setengah, jadi setengah dari 20 adalah 10. 10 dibagi 10 dapatlah Tmax-nya adalah nanti 1. Siap, lanjut ke yang C, jarak terjauh yang dicapai oleh batu atau Max-nya ya. Kita masukkan ke rumus X max. Rumus X max adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per gravitasi. Masukkan V0-nya adalah 20, alfanya 30. Nanti 30 kita kali 2 dulu dapat 60. Ya, ini dapat ada 2 kali 30, 60. Nanti 20 kita kuadratkan jadi 400. Jadi 400 nanti sin 60. Nah, sin 60 adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 itu sebanding dengan, nanti kita permudah untuk 0,87. Nah, 0,87 kita kalikan dengan 400, kita bagi dengan 10. Oke, dapatlah hasilnya 34,64. Nah, waktu yang diperlukan untuk batu itu mencapai jarak terjauh. Nah, tadi kan waktu di jarak tertinggi, sedangkan perjalanannya lagi ada setengah perjalanan lagi. Berarti caranya adalah 2 kali Tmax gitu. Itu dalam maksudnya. Jadi 2 kali Tmax, Tmax kita tadi dapatnya 1. Tmax dapat 1 kali 2 berarti 2 sekon. Oke, selesai. Nah, jangan lupa dipahami rumus-rumusnya. Kemudian ada kita punya latihan, silakan dibikin dulu, diketahui, kemudian ditanya dan kita jawab nantinya. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu semuanya dapat mengerti, memahami, dan
pelajarannya bisa dapat menyenangkan bagi kita semuanya. Nah,